Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa. Akibat aksi penganiayaan yang dilakukan anggota TNI, ratusan pengemudi ojek online menyerbu Mapolsek Pamulang, Tangerang Selatan. Para pengemudi ojol emosi setelah rekan mereka dianiaya anggota TNI pengemudi mobil karena salah paham di jalan raya. Cukup parah nih. Rekaman video amatir ini memperlihatkan kondisi seorang pengemudi ojek online dan anaknya yang babak belur dianiaya seorang oknum anggota TNI saat melintas di Jalan Mujair Pamulang. Dari kejadian ini, ratusan pengemudi ojek online lain menyerbu kantor Mapolsek Pamulang menuntut pihak berwajib segera menangkap pelaku. Saksi mata menyebut aksi penganiayaan yang dilakukan oknum anggota TNI ini pada seorang pengemudi ojek online diduga karena salah paham saat berada di jalan raya. Belakangnya mobil yang sopir mobil itu turun dari mobil langsung sebelah saya. Mau tahu ke datangin Pak Pul, langsung ditonjok Pak Pul. Kita lihat dari belakang untuk masalah serempetan apa-apa tuh nggak ada sebenarnya. Ini karena mungkin karena tatapan-tatapan doang ya. Kayaknya emosi kali orangnya, baru turun dia mukul 2 kali, anaknya mau misahin dipukul juga. Aksi pengemudi ojek online ini baru membubarkan diri 2 jam kemudian setelah personil dari POM TNI AL membawa sang terduga pelaku untuk diproses lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Diduga remblong, truk menabrak 6 kendaraan saat berhenti di lampu merah di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya seorang pengendara motor tewas dan putrinya yang ada di boncengan terluka parah. Kamera CCTV ini merekam tabrakan beruntun di lampu merah perempatan Desa Pandanwangi, Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Truk melaju tak terkendali hingga menabrak 2 mobil dan 4 motor yang tengah berhenti di lampu merah. Dari tabrakan beruntun ini, seorang pria yang tengah berboncengan dengan putrinya terjatuh di jalan hingga tertabrak mobil dan terseret truk. Akibatnya korban tewas sementara putrinya menderita luka parah. Kedua korban dievakuasi ke RSUD Jombang. Saksi mata menyebut kecelakaan bermula saat belasan kendaraan antri di lampu merah tiba-tiba diseruduk truk dari arah belakang yang diduga mengalami remblong. Petugas yang datang langsung mengamankan lokasi. Habis itu dari belakang tuh kenceng mas truknya itu, kenceng. Terus saya itu sempat dengar teriak awas, langsung menghantam barawak. Bapaknya kedorong sama mobil yang gremeng tadi ke giles-giles. Nah, terus saya lari ke kiri ke tanah kosong. Untuk dugaan sementara apa mas penyebabnya tadi? Kayaknya itu remnya yang kontainer ini ngeblong mas. Selain mengakibatkan 1 orang korban tewas dan 1 luka, kecelakaan ini juga membuat 2 mobil dan 4 motor milik warga ringsek. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. 1 roda belakang lepas, odong-odong penuh penumpang oleng hingga terjun ke sungai di Serang, Banten. Ibu-ibu dan anak-anak penumpang odong-odong nyaris tenggelam. Kecelakaan mobil odong-odong yang dipenuhi penumpang ini terjadi di Kecamatan Prianji, Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Odong-odong ini terjun ke sungai nyaris menenggelamkan sejumlah penumpang yang terdiri dari anak-anak dan orang tuanya. Kecelakaan ini sempat terekam video amatir dan viral di media sosial. Warga yang menyaksikan kejadian langsung berupaya mengevakuasi para korban. Diduga penyebab kecelakaan ini akibat salah satu roda belakang kendaraan yang terlepas hingga oleng dan tak bisa dikendalikan. Itu ternyata roda belakang mengalami lepas atau copot dari tempatnya sehingga mengakibatkan tidak stabil pada si kendaraan. Untuk saat ini korban jiwa tidak ada, paling hanya lecet-lecet, berjumlah 25 orang.
Kecelakaan kendaraan odong-odong di daerah ini sudah kerap terjadi. Mayoritas kecelakaan karena dipicu kelalaian dari pemilik dalam memenuhi standar kelayakan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Berkasnya dinyatakan lengkap. Tersangka Tubagus Jody, supir Vanessa Angel dalam kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan suaminya Bibi Ardiansyah akan segera disidangkan. Dinilai lalai, Jody terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Video amatir merekam saat Tubagus Jody, supir Vanessa Angel panik usai kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi Ardiansyah suaminya di Jalan Tol Jombang, Jawa Timur. Jody terlihat berusaha menelpon keluarganya. Kecelakaan terjadi saat Jody mengantarkan Vanessa Angel bersama keluarganya menuju ke Surabaya. Mobil yang dikemudikan Jody menghantam beton pembatas Jalan Tol Jombang. Unggahan Jody yang merekam saat ia berkendara dengan kecepatan tinggi sempat viral di media sosial. Pasca kecelakaan, Jody langsung menghapus unggahan tersebut. Jody dianggap lalai mengemudi dengan kecepatan tinggi hingga menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Usai penyidikan, berkas Jody dinyatakan lengkap atau P21 untuk diserahkan ke kejaksaan. Yang mana driver atau sopir daripada almarhumah atas nama Jody itu sudah dinyatakan lengkap. Hari ini rencananya berkas tahap 2 berikut tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Akibat kecelakaan ini, Gala anak Vanessa serta pengasuhnya luka-luka. Tubagus Jody dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara serta denda maksimal 24 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Gulungan kertas seberat 1 ton terjatuh dari truk kontainer dan menimpa seorang pengendara motor di Jalan Outer Ring Road Lingkar Luar, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya korban terluka parah. Warga berupaya menolong seorang pengendara motor yang tertimpa 4 gulungan kertas seberat 1 ton yang jatuh dari truk kontainer di Jalan Outer Ring Road Lingkar Luar, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya korban mengalami luka parah sementara motornya rusak berat. Gulungan kertas ini terjatuh dari truk kontainer yang melaju dari arah tol Bandara Soekarno-Hatta menuju ke kawasan Kamal Kalideres setelah membentur badan jalan jembatan tol yang dilalui. Satu motor kejatuhan itu muatan kertas Roll ya, gulungan besar. Gulungan ya. Besar Pak gulungannya itu? Besar. Sekitar bahasa 1 tonan lah. Supir truk yang diduga lalai diperiksa aparat Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Diduga sepasang sepatu, penemuan jasad bayi ditemukan terbungkus kantong plastik hitam di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Warga digemparkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus kantong plastik di pinggir jalan Palmariam, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya jasad bayi ditemukan seorang pemuda yang menduga kantong plastik tersebut berisi sepasang sepatu. Pemuda ini lalu membawa kantong plastik tersebut ke Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Saat dibuka, kantong plastik ternyata berisi jasad bayi. Jasad bayi diduga sengaja dibuang karena hasil hubungan di luar nikah. Ya apa tadi? Dapat tadi jalan. Katanya dibawa di plastik itu, nggak tahu anak orang katanya. Di bungkusan plastik hitam atau? Iya. Bapak nggak tahu siapa yang bawa? Nggak tahu yang bawanya siapa. Jasad bayi dievakuasi ke RSCM. Kasus pembuangan bayi ini diselidiki aparat Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan wanita muda di Wonosobo, Jawa Tengah mengungkap ucapan korban yang menghina pelaku. Pelaku sakit hati karena dianggap tak pantas mencintai korban. Pelaku pembunuhan pria beristri selama ini mencukupi kebutuhan sehari-hari korban.
Rekonstruksi pembunuhan Novi dimulai dari kedatangan Sabto ke rumah kos yang ditempati korban di Melipak, Kota Wonosobo. Sabto membunuh Novi di dalam mobil setelah sebelumnya mengajak korban melakukan hubungan intim. Namun jawaban Novi justru membuat Sabto sakit hati. Novi tak menyadari Sabto menyiapkan alat yang digunakan untuk membunuh. Novi sempat berontak dengan membunyikan klakson mobil. Mayat Novi kemudian dibuang Sabto di Sungai Kemadu, Ngatisono. Sabto memperagakan 10 adegan pembunuhan. Tersangka melakukan pembunuhan ini adalah perkataan dari korban yang menyatakan bahwa si tersangka ini orang yang nggak punya, yang seharusnya tidak menyukai seorang perempuan. Nah, padahal di sisi lain tersangka ini berulang kali memenuhi kebutuhan korban, namun oleh korban hal itu diabaikan, tidak diakui. Itulah yang membuat tersangka ini sakit hati sehingga melakukan perbuatan itu. Mayat Novi ditemukan warga Ngatisono, Kaliwiro, Wonosobo tersangkut di bebatuan di bawah jembatan awal Januari lalu. Identitas Novi dikenali keluarga dari tato serta perhiasan yang dipakai. Keluarga melapor pada polisi karena menemukan luka di leher Novi. Sabto ditangkap polisi setelah diketahui yang terakhir bersama korban. Sabto 5 bulan terakhir menjalin hubungan asmara dengan Novi dan mencukupi segala kebutuhannya. Tersangka ini menginginkan berhubungan intim suami istri kepada korban. Kemudian korban tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang datang bulan. Namun demikian, alasan tersebut tidak diterima oleh si tersangka. Kemudian si tersangka ini membuat perencanaan dengan mengajak korban keluar dari kos-kosan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali.